Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentaru Uno. Saya dari kelas B, semester 3, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang organisasi kurikulum, mata kuliah pengembangan kurikulum. Langsung saja, di sini saya akan membahas 4 topik. Yang pertama, pengertian organisasi kurikulum. Yang kedua, prosedur pengorganisasian kurikulum. Yang ketiga, jenis-jenis organisasi kurikulum. Dan yang terakhir, kelebihan dan kelemahan organisasi kurikulum. Baik, yang pertama, pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum pendidikan atau pembelajaran yang hendak disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Selanjutnya masuk pada prosedur pengorganisasian kurikulum. Menurut Hamalik, dalam pengorganisasian kurikulum terdapat 7 prosedur. Yang pertama, prosedur buku pelajaran. Yang kedua, prosedur survei pendapat. Yang ketiga, prosedur studi kesalahan. Yang keempat, prosedur mempelajari kurikulum lainnya. Yang kelima, analisis kegiatan orang dewasa. Yang keenam, prosedur fungsi sosial. Dan yang terakhir, prosedur minat kebutuhan. Baik, yang pertama, prosedur buku pelajaran. Pemilihan isi kurikulum didasarkan atas materi yang terkandung di dalam buku pelajaran atas sejumlah buku pelajaran yang telah dipilih oleh sebuah panitia tertentu. Yang kedua, prosedur survei pendapat. Pemilihan dan pengorganisasian isi kurikulum dilakukan dengan jalan mengadakan survei atau penelitian terhadap pendapat berbagai pihak. Yang ketiga, prosedur studi kesalahan. Prosedur ini dilakukan dengan jalan mengadakan analisis terhadap kesalahan, kekeliruan, kelemahan, atau kebaikan atas hasil-hasil atau pengalaman. Yang keempat, prosedur mempelajari kurikulum lainnya. Prosedur ini dapat disamakan dengan mempelajari metode sekolah lain. Guru atau sekolah dapat menetapkan dan menentukan isi kurikulum untuk sekolahnya sesuai dengan tujuan. Yang kelima, analisis kegiatan orang dewasa. Melalui prosedur ini terlebih dahulu diadakan studi terhadap kegiatan-kegiatan dalam kehidupan untuk menemukan sejumlah kegiatan yang diperkirakan berguna untuk dipelajari oleh siswa di sekolah. Kegiatan yang dianalisis adalah yang berkenaan dengan pekerjaan atau jabatan. Yang keenam, prosedur fungsi sosial. Prosedur ini berkaitan dengan prosedur analisis kegiatan masyarakat. Masyarakat melakukan banyak fungsi sosial dalam kehidupannya yang beraneka ragam. Dan yang terakhir, prosedur minat kebutuhan. Dalam prosedur ini, minat dan kebutuhan juga melibatkan present problem, tetapi skop dan sekuensinya didasarkan atas siswa dan berkenaan dengan fungsi-fungsi personal dan sosial. Selanjutnya, jenis-jenis organisasi kurikulum terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, mata pelajaran terpisah atau separated subject kurikulum. Yang kedua, mata pelajaran gabungan atau correlated kurikulum. Yang ketiga, kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Yang pertama yaitu mata pelajaran terpisah. Mata pelajaran terpisah ini adalah kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah, terlepas dan tidak mempunyai kaitan sama sekali, sehingga banyak jenis mata pelajaran menjadi sempit ruang lingkupnya. Ada pula kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yang pertama yaitu kurikulum ini sederhana dan mudah direncanakan serta dilaksanakan. Yang kedua, kurikulum ini mudah diubah atau membuang sebagian materi pelajaran dan menggantinya dengan yang lain. Yang ketiga, kurikulum ini dipakai di pendidikan tinggi. Yang keempat, dengan adanya buku pelajaran, maka bahan pelajaran dapat disajikan dengan mudah, logis, dan sistematis. Kelemahannya yaitu yang pertama, kurikulum ini memberikan mata pelajaran yang terpisah, yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kurikulum ini tidak memperhatikan masalah-masalah sosial yang dihadapi anak-anak dalam kehidupannya sehari-hari di masyarakat. Yang ketiga, kurikulum ini terlampau terbatas pada mata pelajaran. Dan yang terakhir, kurikulum ini kurang mengembangkan kemampuan berpikir.
Yang kedua, mata pelajaran gabungan. Mata pelajaran gabungan ini adalah suatu bentuk kurikulum yang menunjukkan suatu hubungan antara satu pelajaran dan pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan ciri atau karakteristik bidang studi tersebut. Yang adapun kelebihan dan kelemahannya, kelebihannya yaitu yang pertama, jenis kurikulum ini menunjukkan adanya integrasi pengetahuan kepada siswa. Hal ini ditunjukkan dalam implementasinya. Kurikulum ini mata pelajaran disajikan dan dikaji dari berbagai disiplin atau berbagai bidang ilmu. Yang kedua, dengan adanya pengkajian suatu topik dari berbagai bidang studi, maka pengetahuan dan pemahaman siswa akan lebih mendalam dengan penguraian dan tinjauan lebih dari perspektif ilmu. Yang ketiga, kurikulum ini juga memberikan kemungkinan untuk menggunakan ilmu pengetahuan secara lebih fungsional. Dan yang terakhir yaitu dapat meningkatkan minat siswa terhadap apa yang dikaji karena adanya korelasi antar berbagai bidang studi. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, guru akan kesulitan dalam menjalankan jenis kurikulum ini. Hal ini dikarenakan oleh kenyataannya bahwa ada di antara para guru yang tidak atau kurang mampu menguasai antar disiplin ilmu sehingga berimplikasi pada mengaburkan pemahaman siswa. Yang kedua, pengetahuan yang diberikan kurang sistematis dan juga kurang mendalam pada berbagai bidang studi. Dan yang terakhir, urutan penyusunan dan penyajian bahan atau topik tidak tersusun secara sistematis. Dan yang terakhir, kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu ini adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Ada pula kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yang pertama yaitu segala permasalahan yang dibicarakan dalam unit sangat berkaitan erat dengan masalah sosial sekitar siswa. Yang kedua, sangat sesuai dengan perkembangan modern tentang teori dan proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, sesuai dengan ide demokrasi. Dan yang terakhir, penyajian bahan disesuaikan dengan kesanggupan atau kemampuan individu, minat dan kematangan siswa baik secara individu maupun kelompok. Kelemahannya yang pertama, guru tidak dilatih melakukan kurikulum semacam ini. Yang kedua, organisasinya tidak logis dan kurang sistematis. Yang ketiga, terlalu memberatkan tugas-tugas guru. Dan yang terakhir, siswa dianggap tidak mampu ikut serta dalam menentukan kurikulum. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.